Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adamin Rawan. Saya dari Politeknik Negeri Batam. Saya kelas mesin 1B Malam. Saya akan menjelaskan atau berceramah tentang mengulas perpaduan ajaran Islam dan kearifan lokal. Yang pertama, sebelum saya berceramah, marilah kita berdoa atau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulas perpaduan ajaran Islam dan kearifan lokal. Budaya atau kearifan lokal selalu berkaitan dengan kehidupan manusia setiap daerah. Hal itu merupakan kekayaan dari masyarakat itu sendiri, baik berasal dari nenek moyang atau budaya baru yang ternyata dilanjutkan oleh anak cucu kita. Maka tak salah jika pada zaman dahulu beberapa wali memperkenalkan agama Islam atau berdakwah melalui budaya yang hidup di antara mereka, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau memperkenalkan agama Islam melalui kearifan lokal berupa pertunjukan wayang. Namun jika dilihat dari berbagai macam budaya yang hidup di setiap daerah, tentu memiliki adat yang beragam yang kemudian akan menimbulkan banyak perbedaan antara satu dengan yang lain. Maka muncullah berbagai perbedaan. Pertanyaan, adat atau budaya yang seperti apa sehingga bisa dijadikan ajaran atau adat yang bisa disandingkan dengan agama? Mengawali penjelasan tentang persoalan di atas, perlu kita uraikan tentang sunnah menurut al-ali hadis dan ahli usul fikih. Sunnah yang secara bahasa berarti jalan hidup yang baik atau buruk. Asanah kanat wa aqal bi'at, dan kebiasaan al-adat mempunyai terminologi yang berbeda antara ahli hadis dengan ahli usul fikih. Akibat adanya asumsi dasar tentang perbedaan peran atau fungsi Nabi SAW, apakah sebagai imam ma'alaha biwa ala ra'id al-nais, pemimpin, pemberi petunjuk, pemberi nasihat, teladan dan panutan. Menurut ahli hadis atau sebagai musyafi, pembuat syar'i. Menurut ahli usul fikih, ulama hadis sunnah, segala yang berasal dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat fisik atau budi pekerti maupun jalan hidup baik yang terjadi sebelum diutus menjadi nabi, seperti tahanatu di Gua Hira maupun setelahnya. Sedangkan menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW selain Al-Quran, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan yang pantas menjadi dalil. Pada definisi itu, Nabi SAW dipandang sebagai pembuat hukum musyari. Karenanya hadis identik dengan sunnah qauliyah. Maksudnya hadis hanya sebatas pada sunnah yang bersifat perkataan. Menurut ahli usul fikih, dalam keadaan sebagai manusia biasa, ajaran Nabi SAW tidak mengikat dan tidak termasuk syariat. Sedang dalam keadaan sebagai Rasul, ajarannya mengikuti sekaligus menjadi syariat. Selain uraian tentang sunnah, juga perlu uraian tentang hadis. Menurut ahli hadis, ahli usul fikih dan ahli fikih, menurut ulama hadis yang menurut bahasa berarti sesuatu yang baru, yang dekat dan belum lama terjadi, adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul Allah setelah diutus menjadi nabi, baik perkataan atau perbuatan, persetujuan, perbuatan sahabat yang dibenarkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi SAW, atau sikap Nabi SAW yang membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan sahabat dengan tanpa memberikan penegasan, maupun seluruh keadaan baik atau fisik
atau budi pekerti. Pandangan itu didasarkan pada asumsi bahwa segala hal yang berkaitan dengan pribadi Nabi SAW menurut dicontoh dan diteladani sehingga pribadi Nabi SAW bersifat mengikat sebagai umatnya. Sementara menurut ulama usul fikih, hadis lebih khusus daripada sunnah, sebab hadis merupakan sunnat qauliyah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih. Kita tutup. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.